Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 5. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahidudin Adams, Arif Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Eni Nurbaningsih, masing-masing sebagai anggota, pada hari Senin tanggal 24 bulan Juni tahun 2019 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 bulan Juni tahun 2019 selesai diucapkan pukul 21:16 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Sukri Asari, Eri Satria Pamungkas, Yunita Ramadhani, Ahmad Edi Subianto, Ana Agung Dian Onita, Hani Adani, Dian Husnul Khotimah, Saiful Anwar, dan Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, pihak terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kami informasikan kepada pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, pihak terkait dan atau kuasanya, serta Bawaslu untuk tidak meninggalkan ruang persidangan karena akan dilanjutkan dengan penyerahan salinan putusan dan penandatanganan berita acara penyerahan salinan putusan.
Sekali lagi kami informasikan kepada pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, pihak terkait dan atau kuasanya, serta Bawaslu untuk tidak meninggalkan ruang persidangan karena akan dilanjutkan dengan penyerahan salinan putusan dan penandatanganan berita acara penyerahan salinan putusan yang akan dilaksanakan pada pukul 21.49 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami informasikan kepada para pihak bahwa penyerahan salinan putusan dan penandatanganan berita acara penyerahan salinan putusan akan dilaksanakan pada pukul 21.49 waktu Indonesia Barat. Terhitung pukul 21.16 waktu Indonesia Barat, 9 hakim konstitusi secara bulat menolak pemohon dalam hal ini Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi untuk seluruhnya dalam pokok perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden 2019. Amar putusan dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan kita melihat bahwa dengan dibacakannya putusan ini artinya bahwa hasil rekapitulasi berjenjang yang ditetapkan oleh KPU adalah hasil akhir, hasil final dan mengikat. Maka bisa dikatakan bahwa Presiden terpilih periode 2019 hingga 2024 adalah Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sekali lagi dengan dibacakannya amar putusan penolakan permohonan yang diajukan oleh BPN Prabowo Sandiaga dalam pokok perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden 2019 yang mana 9 hakim konstitusi secara bulat menolak permohonan ini dan amar putusan dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Artinya bahwa hasil rekapitulasi yang sudah ditetapkan KPU dalam hasil pemilihan Presiden pemilu 17 April 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum, yang mana ini artinya bahwa Pilpres 2019 dimenangkan oleh Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dengan ditolaknya gugatan ataupun permohonan ini, artinya Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2019 hingga 2024 adalah Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Malam hari ini dipastikan bahwa Presiden Jokowi akan bergegas menuju ke Osaka, Jepang. Di sisi lain sesungguhnya BPN Prabowo Sandi juga saat ini sedang berada di Rumah Kartanegara untuk menyaksikan langsung putusan ini. Tentu saja respon dari kedua tokoh negara ini dinantikan pasca putusan ini. Ini adalah putusan yang final dan mengikat, akhir dan mengikat, final and binding, dan kita bisa berharap sesungguhnya bahwa keputusan ini bisa diterima oleh semua elemen, baik itu elit politik yang berkontestasi,
dan tentu juga para pemilih ataupun seluruh warga negara Indonesia yang sudah ikut dalam pesta demokrasi, utamanya memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk periode 2019-2024. Dalam konklusinya, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Pemohon disebut memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan akuo. Namun dalam putusannya, MK menolak semua dalil permohonan Prabowo Sandiaga. MK menilai dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum karena pemohon tidak bisa membuktikan dalil permohonannya dan hubungannya dengan perolehan suara. Dalil yang ditolak diantaranya soal money politics atau vote buying oleh Jokowi Maruf. Adapun dalil yang dimaksudkan terkait dengan penyalahgunaan anggaran hingga program negara oleh Jokowi. Namun menurut Majelis Hakim MK, tim hukum Prabowo Sandi tidak merujuk pada definisi hukum tertentu terkait dengan money politics ataupun vote buying. Status Kiai Haji Maruf Amin sebagai di Dewan Pengawas di BUMN juga sesungguhnya menjadi bahan dalam dalil BPN Prabowo Sandi untuk mendiskualifikasi pasangan nomor 01. Namun ditegaskan tadi, menurut pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan keterangan saksi ahli dan fakta persidangan, disimpulkan bahwa Maruf Amin bukanlah pejabat BUMN, Dewan Pengawas bukanlah pejabat BUMN, kedudukannya sama seperti konsultan. Dan Maruf Amin bertanggung jawab langsung tidak kepada petinggi ataupun Board of Director di BUMN karena Maruf Amin bertanggung jawab langsung kepada Dewan Syariah Nasional MUI. Ini artinya bahwa jabatan Maruf Amin di Dewan Pengawas BUMN adalah sah dan dirinya tidak perlu mengundurkan diri dalam pencalonan sebagaimana yang digugat oleh pihak BPN Prabowo Sandi. Dibahas juga dalam pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi soal dalil permohonan ketidaknetralan aparat. Menurut Mahkamah, pemohon yakni tim Prabowo Sandiaga tidak memberikan bukti yang meyakinkan soal dalil ketidaknetralan aparatur negara. Bukti pemohon yang diperiksa adalah surat, video, dan keterangan saksi. MK juga menguraikan dalil gugatan Prabowo Sandi soal dugaan pengerahan pejabat negara dan pelanggaran netralitas ASN, mulai dari percepatan THR ASN, kenaikan honor pendamping dana desa, dukungan sejumlah kepala daerah, hingga aksi sejumlah menteri yang dinilai mengampanyekan Jokowi. MK lalu menguraikan bahwa segala permasalahan tersebut sudah diproses oleh Bawaslu. Sebagaimana telah diuraikan yang disampaikan dalam persidangan Bawaslu yang melaksanakan kewenangannya, terlepas dari apapun keputusannya dalil pemohon angka 1, angka 4, angka 5, dan 13, sementara dalil lainnya, Mahkamah tidak menemukan fakta di persidangan apakah pemohon pernah membuat pengaduan ke Bawaslu soal pelanggaran yang diistilahkan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Calon Presiden nomor urut 02 sedang menyampaikan pernyataan persnya yang merespon ditolaknya gugatan BPN Prabowo Sandi di Mahkamah Konstitusi yang artinya ditetapkannya Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2019-2024. Prabowo menyatakan bahwa